Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel aku. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kayak biasa aku mau share kegiatan aku nih. Jadi ini tuh aktivitas aku sebelum Ramadan. Nah ini tuh aku akhir-akhir ini tuh nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa setiap jam 2 malam tuh selalu kebangun. Dan ya udah ini aku sempetin untuk sholat tahajud dulu. Ini tuh bukan maksud apa-apa ya mam. Jadi kayak aku tuh susah banget tidur akhir-akhir ini, nggak tahu kenapa. Anak-anak juga lagi rewel banget kan, apalagi Devan tuh kalau tidur selalu kebangun-bangun gitu. Nah jadi tuh karena mau bulan puasa aku tuh kepikiran kan belum bersih-bersih rumah. Jadi ini tuh aku niatin bangun pagi, sebenarnya bukan pagi sih, malam, untuk bersih-bersih rumah kan karena masih berantakan banget. Nanti aku kasih lihat deh gambarnya. Tapi ini tuh kakaknya kebangun dan minta susu. Ini tuh masih sekitar jam 3 kayaknya deh. Jadi ini tuh aku bikinin susu dulu untuk kami ya. Nanti aku tuh lanjut mau beres-beres. Rencananya sih mau gosok, kan kepikiran tuh udah 2 kali nyuci tapi belum digosok-gosok karena belum sempet ya. Tapi kayaknya kalau gosok tuh nggak mungkin deh, malam-malam capek juga. Nah itu aku mau beresin aja dikit-dikit. Nah itu juga kelihatan kaki pak suami, dia juga lagi akhir bulan, jadi kerjanya juga kadang tengah malam sampai pagi, kadang lagi tidur juga ditelepon. Kayak gitulah mams kalau kerja di berhubungan sama perbankan gitu. Nah ini tuh aku juga bersih-bersihnya tuh pelan-pelan banget, kayak apa ya, ngumpet-ngumpet gitu. Kok ngumpet-ngumpet sih, pokoknya tuh kayak nggak boleh bersuara bersih-bersihnya biar Dede Devan sama kakaknya tuh nggak kebangun. Nah di ruang tengah ini udah lumayan rapi. Nah ini tuh aku lanjut mau ngelipet. Itu tuh cucian pertama tuh sebelah kanan aku belum digosok. Nah ini tuh cucian kedua belum dilipet. Jadi aku tuh pengen gosok tapi kayak nggak pernah sempet gitu loh waktunya. Kalau malam tuh kalau sambil ngelonin Devan kadang ketiduran. Kalau mau bangun pagi nggak bangun-bangun. Kalau siang kan nggak mungkin ya, karena kalau siang itu tuh kerjaannya udah beda lagi ya, nemenin anak-anak, ngurusin rumah, kerjaan rumah, masak dan lain-lain. Pokoknya jadi ibu rumah tangga tuh super sibuk gitu deh mams. Tapi ya tetap harus disyukuri. Nah ini tuh aku lagi lipetan aku tuh lumayan banyak. Dan seperti biasa baju anak-anak tuh cuman aku lipat-lipat aja ya, lumayan lah ngurang-ngurangin. Soalnya kan kalau baju anak-anak tuh kebanyakan bahannya katun dan enggak lecek, jadi sebisa mungkin tuh kalau langsung dilipat jadi dia tuh nggak terlalu kusut. Nah ini tuh sebenarnya aku tuh badannya tuh ngerasa capek tapi matanya tuh kayak nggak bisa merem gitu loh. Dimerem-meremin juga nggak tidur, cuman kayak berhayal-berhayal apa sih, pokoknya kayak ya gitu deh. Kalau kita maksain untuk tidur tapi nggak bisa, tapi dibawa beberes juga badannya capek, bingung kadang tuh ya kenapa kayak gitu. Kadang tuh sampai mikir pengen minum obat tidur sekali aja gitu, maksudnya tuh biar tidurnya bisa nyenyak gitu. Selama ini kan tidurnya tuh kayak selalu bangun-bangun terus dan bikin jujur aja tuh tensi aku tuh kemarin rendah, berat badan aku tuh juga turun. Nah mungkin kayak kecapean tapi nggak apa-apa deh. Nah ini tuh udah pagi, sekitar jam 6, kelaparan, perut aku tuh kelaparan, jadi jalan ninja tuh ya udah ceplok telur aja. Ini aku ceplok telur dulu ya mams. Oh ya by the way, aku tuh kalau pagi nggak bisa skip sarapan, harus sarapan, entah itu ngemil roti, tapi biasanya tuh harus nasi ya, karena kalau ke skip sarapan pasti sakit kepalanya tuh kambuh. Dan kalau udah kambuh tuh lama banget hilangnya, bisa sehari semalam sampai paginya tuh ya gitu, harus minum obat deh, kadang sampai 3 tablet gitu loh. Sebenarnya sih nggak boleh, cuman karena nggak kuat sakit kepalanya ya udah mau nggak mau. Nah ini tuh jadi
Pas aku ceplok telur ternyata nasinya tuh cuman 1 porsi, sedangkan Pak suami juga minta dibikinin. Jadi ini tuh aku lanjut mau masak nasi dulu ya Mams. Oh ya, tips juga nih kalau kalian mau masak nasi di magicom tuh, kalau bisa ya jangan cuci berasnya tuh jangan langsung di tempat magicomnya itu, karena nanti tuh bikin dia cepet rusak, bikin cepet ngelupas gitu. Kalau bisa sih cuci berasnya di wadah yang lainnya. Nah ini tuh aku habis masak beras tuh pas suami lewat kan, ini tuh udah terang ya kan. Nah ini tuh aku lanjut mau ganti sprei kamar depan. Ini kan seperti yang aku bilang nggak pernah dipakai, cuman kamar ini tuh yang debunya tuh paling banyak, mungkin karena dia tuh ada di depan dekat garasi gitu, dan jendelanya juga sering aku buka, jadi tuh kayak debunya tuh di samping-samping kasur tuh lumayan banyak banget ya. Jadi ini aku mau ganti, padahal spraynya tuh nggak kotor. Oh ya, kalau ada yang mau tahu atau ada yang nanya kemarin tuh, ini aku pakai kasur merek In The Box gitu, jadi kasur yang vakum gitu ya. Jadi kita tuh pas beli dikirimnya tuh dalam bentuk box, nanti pas dibuka dia mengembang deh. Ini tuh aku ukuran 120 kali 200, dan ini tuh yang tipe X ya Mams, In The Box X. Terus kemarin ada yang bilang juga aku juga pakai kasur In The Box, tapi tengahnya itu kayak gimana ya, kayak bolong di tengah gitu, bukan bolong sih, apa sih, rendah di tengah gitu. Nah tapi tuh dia pakai kasur merek In The Box yang series, bukan yang ini ya. Kalau yang ini tuh aku masih pemakaiannya sebentar, baru 7-8 bulan gitu. Nah ini tuh kasurnya lumayan berat banget, terus instruksinya itu dia tuh nggak boleh didirin sering-sering, jadi sesekali aja kalau mau dibersihin baru boleh didiriin ya Mams. Nah ini tuh aku lanjut sapu-sapu kamar kami ya. Habis ini aku mau refill teh sama kopi. Oh ya, kalian udah siapin apa aja nih buat Ramadan? Kalau aku sih lumayan, kemarin udah belanja bulanan, udah food prep juga, udah bikin stok stok frozen food dikit, cuman ungkep ayam sama bikin rendang. Terus kayak beli bumbu-bumbu. Pokoknya kayak bulan puasa tahun ini tuh excited banget, plus deg-degan banget takut sahurnya kesiangan. By the way, pas aku voice over ini tuh jam setengah 10 malam, dan nanti pagi tuh malam, maksudnya sahur pertama. Yeay, selamat menjalankan ibadah puasa ya Mams. Sebisa mungkin stok perbumbuan, stok makanan, stok gula, teh, sirup gitu aku penuhin ya, karena kan 1 bulan full kita nanti puasa, dan mungkin nanti tuh aku males untuk keluar-keluar, jadi mending aku full aja, aku stokin full di depan atau di awal. Nah jangan salfok sama cucian piring aku yang selalu segunung-gunung gitu, emang selalu segitu, padahal sering banget dicuciin, nggak tahu, pokoknya abis masak tuh terbitlah cucian piring, kayak gitu tuh slogannya, hahaha. Nah abis refill aku lanjut mau nyuci dulu ya Mams. Ini aku mau taruhin rinso bubuk sama rinso cair. Aku tuh kalau nyuci selalu pakai 2 itu, padahal ngapain ya, tapi aku tuh udah kebiasaan, ngerasa kayak kurang bersih aja gitu loh. Dan di sini tuh aku ngerasa aneh banget pakai jilbabnya itu. Ini tuh jadi jilbab lama aku yang nggak pernah dipakai, jadi tadi tuh asal ngambil aja. Selesai nyuci, ini tuh jadi anak-anak udah pada bangun, kayaknya lagi dibawa sama ayahnya di luar.
mandi luar, jadi aku tuh bisa ngerapiin kamar ini. Kalau ada yang mau tahu, kamarnya tuh simpel banget, cuman ada kasur lesehan gini sama lemari. Jadi karena anak-anak aku tuh masih kecil, aku tuh putusin untuk nggak pakai dipan dulu karena masih takut jatuh kan. Mereka tuh mainnya keseringan tuh di kamar, lompat-lompat ke sana ke sini, jadi aku putusin untuk nggak pakai dipan. Dan kalau yang aku tuh cuma punya spray 2 ya Moms. Kalau yang polos yang ini abu-abu sama coklat, aku tuh pas pindahan cuma bawa 2 spray ini karena menurut aku bahannya tuh enak dan ini tuh murah deh harganya. Jadi kalau misalkan ngeliat aku pakai spray ini aja ya, emang spraynya cuma 2 itu. Dan aku tuh kalau ganti spray tuh nggak bisa lebih dari seminggu ya, karena namanya punya anak-anak tuh kadang susunya tumpah atau makanannya tumpah atau muntah. Pasti selalu seminggu sekali ganti spraynya. Dan biasanya kalau kita tidur tuh di bawah lantai itu kita kasih kasur lantai lagi, jadi ayahnya tuh di bawah dan kita bertiga tuh di atas, kayak gitu formasinya. Oke, setelah kerjaan rumah beres dari jam 2:30 tadi aku bangun. Nah ini tuh aku mau kasih lihat sedikit kamar mandi aku yang belum dibersihin. Jadi ini tuh aku pakai karpet apa ya, anti slip gitu untuk biar nggak licin anak-anak, karena lantai kamar mandi ini tuh lumayan licin. Nah itu aku mau kasih lihat dulu, lumayan kotor sih, emang aku tuh belum bersihin, nanti niatnya tuh pengen dibersihin sambil divideoin gitu, tapi ternyata ribet banget dong. Nah ini tuh tempat sabun ya kotor banget, aku tuh masih seneng pakai sabun batangan gitu. Nah ini WC, toilet, kloset, kok toilet sih. Kloset aku tuh tutupnya patah ya Moms, karena waktu itu tuh terlalu semangat ngebersihinnya jadi plak patah deh. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting masih bisa dipakai. Ini wastafel itu ada bekas cat, aku nggak tahu itu dari awal kayak gitu, ada bekas cat itu. Nah ini sudutnya keadaannya kayak gini. Ternyata tuh bersihin kamar mandi sambil dia videoin tuh susah banget. Yuk Moms temenin aku bersihin kamar mandi biar semangat. Oke, jadi aku mau jelasin dulu, biasanya tuh aku kalau bersihin kamar mandi tuh 2 hari sekali atau paling lama banget 3 hari sekali, karena aku nggak mau dibiasain lama-lama, karena makin lama tuh nanti kan makin kotor dan makin males dan makin capek juga kan bersihinnya. Apalagi aku tuh kamar mandinya pakai karpet kayak gini, itu PR banget kan. Jadi dia tuh namanya karpet ada sela-selanya gitu, pasti kotorannya tuh akan tertinggal di bolong-bolongannya itu, di lubang-lubangnya. Jadi itu harus sering disikat. Meskipun aku udah pakai kekuatan super nyikatnya, ini tuh nggak bisa terlalu bersih banget ya, karena dia tuh pas disikat nggak berbusa gitu. Nah ini tuh aku pakai sabun colek aja deh. Bayangin ini tuh kan videonya dicepetin, kalau nggak dicepetin itu berapa lamanya aku bersihin kamar mandi. Dan pakai karpet ini tuh nolong banget buat yang punya anak masih kecil-kecil kayak aku, apalagi kan biasanya kalau anak-anak mandi tuh nggak bisa diem ya, suka lari-lari. Terus bener kakaknya sama Devan tuh kalau mandi bener-bener nggak bisa diem, jadi takut banget kepleset. Nah makanya aku pakai karpet ini. Nah jadi tuh yang lucu, pas aku lagi bilas karpetnya kira tuh udah kerekam dong, ternyata belum. Jadi ini pura-pura dibilas ya Mams. Oh iya by the way itu aku udah lepas kerudung karena kerudung aku tuh basah. Repot banget ya ternyata tuh bersihin kamar mandi sambil pakai kerudung, pakai baju panjang tuh. Biasanya aku tuh bersihin kamar mandi tuh sambil mandi gitu loh, jadi kayak cepet. Nah ini tuh bisa kelihatan kan kotorannya tuh. Oh ya aku juga pernah bersihin pakai cairan pembersih bersih sih, cuman aku tuh nggak kuat sama baunya. Udah gitu ternyata dia tuh menghilangkan ke
pelicinan atau kemengkilapan keramik, paham gak sih? Pokoknya kayak jadi kesep gitu loh keramiknya, bukan kesep yang enak ya. Yang aku baca tuh kayak nanti keramiknya bisa jadi cepet jamuran kayak gitu, jadi aku putusin nggak pakai lagi. Nah seringnya aku tuh pakai rinso sama sabun colek. Oh ya, kalau untuk di kamar mandi juga ini air aku tuh kecil ya mams kalau untuk di kamar mandinya, cuman kalau di wastafel kamar mandi ini tuh gede, terus di wastafel cuci piring juga gede. Jadi kalau mau sikatin kamar mandi itu kurang semangat karena airnya kan kecil, jadi harus nunggu dulu, nunggu baknya penuh, embernya penuh, baru deh bisa nyikat kamar mandi, karena kan ngebilasnya kan butuh banyak air ya mams. Nah air di perumahan aku ini juga ternyata tuh rada kuning ya, jadi apalagi kalau punya peralatan putih gini, ember putih, kalau nggak sering-sering dibilas, disikat gitu, nanti bakal jadi cepat ngebekas. Makanya itu aku harus sering-sering banget sikat kamar mandi ya, harus curi-curi waktu. Kadang kalau lagi sikat kamar mandi Devannya nangis, Devannya minta masuk, ya gitu deh. Nah ini tuh aku udah mulai ngebilas tuh kan, kecil kan, dari apa sih namanya, semprotan kloset ini tuh, jadi kayak nggak kencang gitu loh. Jadi harus sabar-sabar kalau sikat lagi bersihin kamar mandi itu, tunggu airnya penuh baru deh. Kalau mau mandi juga harus tunggu airnya penuh. Cuman kalau di wastafel sama cuci piring tuh sama keran di depan tuh gede airnya, nggak tahu nih kenapa kecil di sini. Oke nih aku udah selesai bersihin kamar mandinya. Ini aku mau sedikit bedroom tour, padahal juga udah ada sih di home tour kemarin, cuman nih aku mau liatin afternya setelah aku bersihin. Ya nggak bersih-bersih banget sih, cuman better biar kalau mandi tuh bisa nyaman. Nah ini tuh kloset aku patah, belum bisa ganti, nanti belum ada rezekinya. Pakai botol-botol yang senada. Di situ juga aku taruh storage untuk sikat, untuk spons. Nah ini tuh udah malam, aku habis belanja di supermarket, terus kakak Mia minta mandi bola, jadi mau nggak mau ya aku temenin deh. Jadi hari-hari ibu rumah tangga tuh gini aja ya, nemenin anak main mandi bola, nemenin anak main sepeda, nemenin anak makan, suapin, mandiin, ngelonin, gitu-gitu aja emang kegiatan ibu rumah tangga tuh. Tapi lagi-lagi harus tetap disyukuri ya mams. Nah ini tuh kakak Mia seneng banget mandi bola, sering banget minta mandi bola, tapi akunya tuh yang males banget nemenin dia, apalagi kalau dia udah minta berenang. Aduh males banget sumpah, padahal dia tuh hobi banget berenang, seneng banget main air, sampai aduh kulitnya itu udah eksotis banget. Oke, segini dulu video dari aku. Jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum teman-teman.